مرحبا يا شهر رمضان يا شهر الصيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kesempatan ini kita masih oleh Allah diberikan kesempatan mencari ilmu, berbagi informasi. Semoga dengan kita bersilaturahim meskipun melalui virtual ini tetap memberikan kemanfaatan, khususnya kepada saya sendiri, umumnya kepada panjenengan semua, dan insya Allah kita semua dimanapun berada diberi perlindungan oleh Allah dari segala macam bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperdalam atau mengurai hadis babus sunai. Babus sunai utawi iki kubab mentelaaken bangsa luru ngelem. Di sini ada riwayat ada hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad. Nabi dan ceritakan saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana hustuhune kanjeng Nabi kukola dawuh sapa kanjeng Nabi. Hadisnya singkat. Khoslatani utawi rong pakerti la syai'a ora ana suwiji-wiji iku maujud ora ana iku afdalu luweh utama min huma katimbang khoslatani. Rupane khoslatani al imanu billah, iman billahi kelawan Gusti Allah, wa naf'ulan manfaatil muslimina maring wong Islam kabeh. Dawuh kanjeng Nabi di sini adalah pertama, ada dua pakerti yang tidak ada yang lebih utama dari dua ini. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua adalah bermanfaat kepada orang-orang Islam. Ini menarik karena kita menjumpai di beberapa nusus itu setiap perintah iman kepada Allah itu pasti bergandengan, atau setelah itu pasti ada perintah untuk baik terhadap orang-orang manusia. La tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, untuk pada orang tua, wa bil jari kepada tetangga, wa bil kurba kepada teman-teman kerabat kita. Nah, perintah ini satu level di bawah tepat la tusyriku bihi syai'a. Ini menarik. Apa hubungan iman kepada Allah dan kita baik kepada orang? Seharusnya ini tidak ada kaitannya. Abdi kepada Allah itu sudah masalah person, tapi mesti Allah selalu menyambungkan kepada hubungan abdi kepada sama abdi. Ini menarik karena kalau kita teliti bersama-sama, kalau kita lihat bersama-sama, setiap ada dimensi ritual di situ pasti ada manfaat sosial di baliknya, pasti. Itu pasti. Mulai kita lihat syahadat, puasa, zakat, haji, sholat, itu semua adalah dimensi ritual. Tetapi di balik ritual itu ada dimensi sosial. Contoh syahadat. Syahadat itu bersaksi. Maka pengertian syahadat ini oleh malaikat Jibril ditanyakan kepada Nabi. Nabi menjawab, anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarahu. Merasa mengawasi Allah, merasa melihat Allah, seakan-akan melihat Allah, atau merasa dilihat oleh Allah. Orang yang dilihat oleh Tuhannya atau merasa melihat Allah pasti tidak akan berani berbuat macam-macam. Karena apa? Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim. Rahman Rahim ini menjadikan Allah cinta sekali terhadap hambanya. Kalau memang dia merasa diawasi oleh Allah dan menghargai Allah yang mengawasi dirinya, pasti dia tidak akan menyakiti orang lain. Loh, ada dimensi sosial. Lagi sholat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun. Setelah membahas orang-orang yang durhaka atau orang-orang yang merasa lupa, orang-orang yang merasa berbohong karena dia seakan-akan sholat menghadap Allah, tetapi terhadap komunitas sekelilingnya, sosial sekelilingnya dia tidak mau. Kepada orang yatim, anak-anak yatim dia menolak. Kepada orang-orang yang meminta-minta dia menghardik atau menggertak. Maka itu yang dinamakan yukadzibu biddin. Merasa dirinya sholat, tetapi efek sosialnya tidak ada.
kalau memang orang itu sholatnya serius, pasti inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pasti efeknya itu ada. Fahsya' wal munkar, fahsya itu masuk medit, maka dia tidak akan medit. Dia akan lomah terhadap kewatanan. Nah, ini adalah dimensi sosial lagi. Puasa tentu, karena dengan puasa kita merasa lapar dan bisa merasakan kelaparan orang-orang yang di bawah kita secara ekonomi. Zakat apalagi sudah jelas. Nah, haji itu seperti ibadah ritual. Tapi ketika ditanya, nah, Allah itu ketika Nabi Muhammad itu ditanya, ya Muhammad, kan ada haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah. Yang haji mabrur ini tanda-tandanya apa? Efeknya apa? Maka Nabi menjawab, haji mabrur itu adalah tandanya dua. Pertama, it'amut to'am. Dia suka sekali memberikan makanan kepada sekeliling, wa ifsa'us salam, dan menyebarkan kedamaian. Di mana dia berada, orang merasa damai. Ifsa'us salam. Jadi sebenarnya ini ibadah ritual. Semua 5 rukun Islam itu ibadah ritual. Tetapi di balik ibadah ritual ada efek sosial yang bisa dirasakan. Itu pasti. Maka kita tidak bisa mengabaikan sosial ini yang berdasarkan dengan keagamaan, yang berdasarkan dengan ritual, yang berdasarkan dengan iman. Kalau sosial saja tidak ada iman, itu juga mulugoh, akan rugi. Seperti orang-orang yang non-muslim yang sosialnya baik sekali, tetapi besok itu hanya menjadi debu kalau bahasanya Al-Quran. Tapi kalau kita sudah imannya sudah, tinggal sosial kita, bagaimana kita bersosial, baik terhadap tetangga, baik terhadap teman-teman dan sebagainya. Maka dari itu kita wajib sekali menghormati sesama teman-teman, sama manusia. Nah, ini ajaran kita. Allah itu kalau bab hablum minallah itu sangat luas sekali. Bahkan kepentingan Allah seperti sholat, seperti puasa. Kalau ta'arud, pada satu kondisi ta'arud bertentangan dengan kepentingan manusia itu sendiri, maka otomatis Allah itu akan memenangkan kepentingan Allah, akan memenangkan kepentingan manusia. Contoh, sampean pergi ke Surabaya untuk berdagang, itu perkara yang mubah. Pergi ke Surabaya, jaraknya itu sudah jarak qashar. Seharusnya sholat zuhur itu 4 rakaat, asar itu 4 rakaat. Tetapi karena sampean kesulitan untuk melaksanakan zuhur, asar 4 rakaat, maka Allah memberikan kemudahan, rukhsah boleh dikosor, boleh dijamak dua dan digabung di awal takdim atau di akhir. Musafir mungkin saya bepergian jauh keluar kota atau keluar Jawa. Pada saat perjalanan, saya masyakoh perjalanan saya, padahal itu bukan perjalanan ibadah, perjalanan yang mubah saja. Itu Allah saja boleh membolehkan kepada saya untuk muftir kok. Karena apa? Karena itu Allah sangat cinta, sangat menghargai kepentingan manusia. Boleh muftir tanpa ada denda. Nah, ini harus diteliti lebih lanjut. Karena ibadah-ibadah ritual ini kebanyakan orang terlalu gulu, terlalu berlebihan, sehingga mengabaikan sosial. Contoh, orang-orang yang merasa bahwa membela Allah, dia menseliping orang-orang yang berjualan, diberuk nih, digrebek, merasa bahwa ini musuh Allah, tidak menghargai Allah. Bukan seperti itu cara mainnya. Ada orang yang agamanya lain dibom di Makassar kemarin itu, bukan seperti itu cara mainnya. Kalau memang agama Islam itu sudah melekat dalam hati, iman sudah melekat dalam hati, maka seharusnya dia sosialnya, cinta terhadap masyarakatnya itu tinggi, dan itu dipraktekkan oleh ulama-ulama kita, ulama Nahdlatul Ulama. Maka bersama-sama mari kita gandoli sareng-sareng ajaran para ulama-ulama, para wali songo yang tidak hanya cinta terhadap agama Allah, tapi dengan cinta agama Allah dia cinta terhadap masyarakat dan cinta terhadap negara. Hubul waton minal iman, itu sudah bukan isapan jempol, itu sudah menjadi keyakinan kita, cinta terhadap tanah air. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat khususnya kepada diri saya sendiri dan kepada panjenengan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.